Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan membaca kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam. Alhamdulillah bacaan ketiga sudah di halaman 16. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Tambihun fi fadaili ba'dis suwar. Ini adalah pemberitahuan pada kelebihan-kelebihan sebahagian surah-surah Quran. Jadi sering kita dengar ya ayat ini fadilahnya ini, ayat ini fadilahnya ini. Semua punya kelebihan. Bagaimana tentang dalilnya? Benar atau tidak? Zakaral allamatul Qurtubi fi tafsirihi al-jami'i li ahkamil Quran baban khassa. Telah menyebutkan oleh Allamah Qurtubi dalam tafsir beliau, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa yang beliau sebutkan? Baban khasan, satu bab yang khusus. Nabbaha fihi, yang memberitahukan oleh beliau dalamnya bab ala hadisa kepada hadis-hadis wudi'at yang dipalsukan akan dianya hadis fi fadli suwaril Quran dalam menunjukkan tentang kelebihan surat-surat Quran. Artinya dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Syekh Qurtubi, beliau di sana membuat satu bab khusus untuk memberitahukan tentang hadis-hadis palsu yang sangat banyak sekali yang berkaitan dengan fadilah setiap surat dari Al-Quran. Wa nahnu najtazi'u min kalamihi bi ba'dhi fuqaratin. Fakaratin. Kami kita padai, kami memadai dari kalamnya Syekh Qurtubi dengan sebahagian fakarat saja, sebahagian alinea atau baris ya. Artinya beliau tidak menukil semua kalam Qurtubi, kami sebahagian saja. Qala rahimahullahu ta'ala, berkatalah oleh Syekh Qurtubi rahimahullah. Apa kata beliau? La iltifata lima wadu'ahul wadi'un. La iltifata, tidak ada perhatian, tidak perlu diperhatikan. Lima, bagi apa yang dibuat akannya oleh para pembuat. Jadi wadu'a ini dibuat sengaja, dipalsukan bahasa kita ya. La iltifata, tidak perlu diperhatikan bagi ma yang memalsukan akannya oleh orang yang memalsukan. Waqtalaqahul mukhtalikun sama artinya. Tidak perlu dilihat bagi ma yang dipalsukan akannya oleh orang yang memalsukannya. Minal ahadisil kazibati, dari hadis-hadis bohong. Wal akhbaril batilah, dari berita-berita yang batil, hadis-hadis batil. Fi fadli suwaril Quran, pada kelebihan surat-surat Al-Quran. Wa ghairi zalik, dan lain-lain demikian min fadailil amal, dari kelebihan amal. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah itu banyak banyak bohongnya. Banyak hadis yang palsu, bukan hanya lemah. Kalau lemah masih bisa diterima kan, oleh para ulama masih menerima dengan syarat-syarat tertentu bahwa hadis lemah bisa diterima. Tapi ini memang palsu, banyak banget. Qadir takabaha jamaatun kasira, yang sungguh telah melakukan akannya pemalsuan oleh jamaah yang banyak. Banyak orang zaman dulu dengan berbagai macam alasan mereka memalsukan hadis. Ya. Qadir takabaha jamaatun kasira, yang sungguh telah melakukan akannya pemalsuan oleh jamaah yang banyak. Ikhtalafat agraduhum, yang berbedalah oleh tujuan mereka. Wa maqasidhum, maksud mereka firtika biha, dalam melakukannya pemalsuan. Jadi orang-orang memasukkan hadis zaman dulu itu sangat mudah sekali. Apalagi orang ngerti bahasa Arab. Tujuannya macam-macam. Ada yang tujuan untuk mendorong orang supaya rajin mengamalkan suatu zikir, mengamalkan membaca suatu ayat, sehingga disematkanlah hadis-hadis palsu. Barang siapa yang membaca ayat ini maka begini begini begini. Barang siapa yang puasa hari ini maka begini 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 ya. Tujuannya macam-macam. Untuk mendorong orang agar semangat beramal. Ada yang macam-macam. Ya, jadi tanpa melihat tujuan dan maksud mereka dalam memasukkan, hadis palsu tetap tidak boleh dijadikan dalil. Faminhum qaumun minaz zanadiqati wada'u ahadisa. Maka sebahagian dari mereka, jamaah yang banyak, itu ada satu kaum dari orang-orang zindik yang mereka memalsukan akan hadis-hadis. Liuqi'u bidzalika syakka fi qulubin nas, supaya mereka menjatuhkan dengan demikian akan keraguan dalam hati kaum muslimin, dalam hati manusia. Ada orang-orang yang sengaja memalsukan hadis, tujuannya untuk menyesatkan orang lain. Supaya manusia ketika membaca hadis-hadis itu, kadang amal sedikit pahalanya sangat banyak kan? Agar membuat orang jadi ragu.
Waminhum qaumun wada'ul hadisa lihawa yada'un nasa ilaih. Sebagian dari mereka itu ada kaum yang mereka memalsukan akan hadis karena hawa. Karena hawa nafsunya, yada'un yang mereka mengajak akan manusia kepadanya hawa. Karena ada tujuan tertentu. Nah, karena hawa nafsu. Hatta qala syekhun min syukhil khawarij. Hingga berkatalah oleh seorang syekh dari syekh-syekh khawarij. Ba'da antaba, sesudah bertobat ya. Ini ada seorang khawarij. Sesudah bertobat dia mengatakan, Inna kunna idha hawaina amran sayyarnahu hadisan. Sesungguhnya kami dulu idha hawaina. Bila kami menginginkan akan sesuatu perkara, kami jadikan akan perkara itu akan hadis. Ketika mereka menginginkan melakukan sesuatu amal, nah, langsung ada hadisnya, dibuatkan hadisnya untuk mendukung. Karena zaman dulu untuk melakukan sesuatu perlu dukungan, dukungannya ya hadis kan. Karena orang beragama, kuat beragama, pokoknya semua harus ada hadisnya. Waminhum jama'atun wada'ul hadisa hisbah. Sebagian dari mereka itu satu jamaah yang mereka memasukkan akan hadis hisbah karena Allah. Hisbah itu ikhlas karena Allah. Wajihillah. Ada juga yang memalsukan hadis karena Allah. Ini yang lebih parah lagi. Memalsukan hadis karena Allah. Berbohong atas nama Allah. Berbohong atas nama Nabi. Ikhlas karena Allah. Kama za'amu sebagaimana yang mereka dakwakan. Itu kata beliau. Kata Syekh Qurtubi ya. Ada satu jamaah yang memalsukan hadis karena Allah. Sebagaimana mereka nyatakan. Padahal mana ada. Mana ada bohong yang karena Allah. Yada'una an-nasa ila fadailil a'mal. Mereka mengajak akan manusia kepada keutamaan amal. Jadi mereka mengajak manusia untuk melakukan suatu amal agar manusia semangat dalam beramal, disemaikanlah hadis-hadis palsu yang menunjukkan tentang pahala-pahala atau kelebihan amal tersebut. Kama fa'ala Nuhul Marwazi sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh al-Marwazi. Ini khusus seorang tokoh pemalsu hadis. Haisukana yada'u ahadisa fi fadli suwaril Qur'ani surat dan suratan. Kira-kira ada ianya Nuh al-Marwazi itu memalsukan ia akan hadis-hadis dalam kelebihan surat-surat Al-Quran, surat dan suratan, satu surat demi satu surat. Ini Nuh al-Marwazi khusus spesialisasinya di bidang memasukkan hadis berkaitan dengan setiap surat Al-Quran. Setiap surat ada faedahnya ini, semua ada hadisnya. Ternyata hadis yang dipalsukan oleh Nuh al-Marwazi ini. Falam masuk ila andali qala manakala ditanyakan akan dianya Nuh al-Marwazi tentang demikian. Kenapa engkau memalsukan hadis? Qala dia berkata, inni ra'aitun nasa qad a'radu anil Qur'an. Sesungguhnya aku melihat akan manusia mereka sungguh berpaling dari Quran. Aku melihat orang-orang sudah pada meninggalkan Quran. Washtaghalu bi fikhi Abi Hanifah. Dan mereka menyibukkan diri dengan fikih Abu Hanifah. Pemagadhi Ibni Ishaq. Mereka menyibukkan diri dengan kitab-kitab Maghadhi. Maghadhi kitab sejarah, kitab perang. Tarikh. Aku melihat orang-orang mereka berpaling dari Quran, gak suka baca Quran, mereka sibuk dengan fikih Abi Hanifah, mereka sibuk dengan Maghadhi, kitab Maghadhinya Ibni Ishaq. Fawada'tu hadzal hadisa hasbah hisbatan. Maka aku palsukan akan ini hadis hisbah karena Allah. Nah, ini alasannya karena Allah mengajak orang untuk membaca Quran, jangan sibuk dengan kitab yang lain. Padahal ulama tetap tidak memberikan toleransi. Nggak boleh untuk mengajak kepada kebaikan dengan menggunakan kebohongan. Mengajak kepada Allah tentunya dengan kejujuran. Nah ini. Jadi ada unsur kayak semacam sentimen ya. Ada orang-orang yang kadang sibuk belajar fikih ya. Belajar sejarah. Ada yang nggak suka. Kenapa nggak dibaca Quran? Bikinlah hadis-hadis palsu. Kalau baca Quran begini pahalanya, begini pahalanya. Tapi kalau baca fikih kan pahalanya nggak seperti itu. Nah, summa qala rahimahullah. Kemudian berkata oleh Syekh Qurtubi rahimahullah. Fahazari. Sampai lama. Maka waspadai olehmu. Fahazari. Maka waspadai olehmu. Mimma wadu'ahu ada uti dari apa saja yang dipalsukan akannya oleh musuh-musuh agama. Wadana dikatul muslimin. Waspadai olehmu dari apa saja yang memalsukan akannya oleh musuh-musuh agama dan oleh orang-orang zindik dari kaum muslimin. Karena dari kaum muslimin ada juga yang zindik, yang zahirnya beriman, kadang batinnya tidak beriman. Jadi waspadai dari apa yang dipalsukan oleh musuh agama.
oleh orang-orang zindik dari kalangan kaum muslimin. Apa yang perlu kita waspadai? Fi babit targhib wa tarhib wa dzalik, dalam bab-bab targhib. Targhib itu kan mendorong ya, membuat orang mencintai sesuatu amalan. Buat tarhib. Dalam bab targhib, tarhib menakutkan orang dari suatu amalan. Kalau kamu mengerjakan ini maka dosanya begini begini begini. Wa dzalik dan lain-lain. Wa'adhamhum dararan aqwamun minal mansubina ila zuhdi. Dan bermula yang paling besarnya mereka nisbah mudarat itu kaum-kaum dari orang-orang yang dinisbatkan kepada zuhud. Wada'ul hadisa, mereka memalsukan akan hadis hisbatan fi mazamu, karena ikhlas pada apa yang mereka dakwakan. Fataqabbalan nasu maudu'atihi, maka menerima oleh manusia akan maudhu'-maudhu' mereka, akan hadis-hadis palsu dari mereka, sikatan minhum, karena percaya terhadap mereka. Ini yang bahaya. Yang paling besar mudaratnya ada orang-orang itu orang soleh. Aqwamun minal mansubin ila zuhdi, orang-orang soleh yang dinisbatkan kepada orang zuhud. Tapi mereka ada juga yang tugasnya memalsukan hadis dengan alasan ikhlas karena Allah katanya. Karena mereka orang saleh, apa yang dikatakan mereka orang menerimanya, fataqabbalan nas. Manusia menerima ucapannya. Manusia mengira itu memang benar hadis. Ternyata itu palsu. Taqabbalan nasu maudu'atihi, maka manusia menerima maudhu' mereka. Hadis yang mereka palsukan manusia menerima. Siqatan minhum, karena percaya kepada mereka. Yang namanya orang saleh ngomong kan. Nah, ini bahaya. Warukunan ilaihim, karena kecenderungan kepada mereka. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat. Orang-orang yang dikatakan duhud tadi, berbicara atas nama agama tapi suka memalsukan, fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Ini yang paling mengerikan. Nah, itu. Hmm, jadi pendek-pendek aja. Wallahu alam bisa ilaihil marji. Inilah kita hati-hati ya kan. Setiap ketemu hadis-hadis yang menyatakan tentang fadilah, itu perlu dicek. Kita tanyakan kepada para ulama. Kita lihat dalam kitab-kitab hadis bagaimana komentar para ulama terhadap hadis tersebut. Jangan sampai kita berdakwah atau berbicara menggunakan hadis-hadis palsu, bahaya banget. Kita bisa dianggap berbohong atas nama Nabi. Nabi bersabda, man kadzaba alayya kan, muta'ammidan kalau kita bawa maka ada minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama aku, kata Nabi, sengaja berbohong atas nama Nabi, kita harus mempersiapkan tempat di dalam neraka. Nauzubillah, subhanallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.